biar dukungnya makin rame lagi. Dan ini dia dari draft game pertama. Idih, Onyx Suns akhirnya main juga. Akhirnya. Gue baru lihat nih, ternyata dia main ya, Suns ya. Oh, ini dari Onyx yang nggak main itu cewek berarti. Ya, Calvin Winata. Cewek yang nggak main ya. Dan dari Onyx ID kali ini sudah ngebuang Atlas dan juga Kufra, serta udah mengamankan 3 hero-nya, yaitu ada Ling, Esmeralda, dan juga Selena. Dari Geek Fam udah ngebuang 3 hero juga, Uranus, Yuzong, dan juga Jauhead. Dan udah ngambil Lancelot, Tamus, beserta Popol. Dan kita bisa lihat suasana pemain-pemain dari Onyx. Bangkunya, aduh saya pengen banget kursi Onyx ya. Kursi gaming Onyx kuning-kuning menyala gitu. Ya, masih menunggu last band juga dari Onyx. Di sini dia sudah ngebuang dari Parsa karena memang dari tim Geek Fam belum terlalu kelihatan supportnya ada di siapa. Karena Popol bisa banget buat ditaruh di sebagai tank. Bisa jadi kupat tank, ya, bisa jadi kupat tank, side, dan bisa support. Tapi ternyata kupat tank sepertinya Ya, karena dia udah ngamanin dari Valir ya. Wih, ini dari teman-teman Geek Fam. Itu dia sebelah kiri tuh ada ayam jago. Sebelah kiri tuh kacamata ya. Yang di tengah ya? Yang di kiri. Di kiri tengah. Oh iya benar, kiri tengah. Ya kan ini bajunya nggak pakai jersey. Berarti dia bukan pemain. Coach. Oh ini si ini Azam. Navari. Rasi udah ngambil dari Chow dan juga anti mage, udah ngamanin dari Marsa juga. Marsa lagi. Sementara Geek Fam ID last pick-nya tadi barusan ada Xborg. Ya, Xborg sama Leomord yang diambil ya ternyata ya. Oke. Ini draft yang cukup menarik dari kedua tim karena di sini benar-benar hero-nya ini terutama untuk Onyx ya. Hero-nya nih tebel banget. Tebel. Lumayan bisa cenderung tipis. Tadi kan ngambil Ling. Ngambil Masha. Tapi Masha lumayan sering dipick sih di Myself kalau gue lihat-lihat. Ini ngambil Masha, terus ngambil tadi satu lagi Chow sih bisa bilang empuk sih juga enggak sih. Empuk tapi licin. Ya lumayan tebel lah dia lah bisa bilang. Tapi kalau dari draft lu suka draftnya siapa kira-kira? Geek Fam atau Onyx? Kayaknya gue masih ke Onyx sih. Masih ke Onyx ya? Dari Geek Fam sih tadi Tamus, Popol Kupa, Xborg, Leomord, sama Valir. Berarti Leomord Hyper carry. Leomord Hyper. Tapi gue masih suka ngeliat Link plus Chow. Apalagi masih ada Masha. Ya, kalau begitu kita saksikan aja di game pertama best of 3 series kita antara Onyx ID melawan Geek Fam ID. Langsung aja teman-teman di-share Doyok dengan Lancelot-nya. Enggak, ini Lancelot Hyper Carry. Gue lupa. Salah lihat gue kira Leomord. Ternyata Lancelot. My bad ya. Iya, tadi skinnya ada skin rambut putih juga. Langsung digas aja Jet. Force Blood ternyata langsung diamanin sama Ling dan ayam jago. Anti mage ke belakang tapi anti mage masih coba dikejar sama Pupo, sementara Suns menahan di arah depan. Dan 1 kill pertama untuk Onyx. Dan Ramzu bakal coba ngusir anti mage dulu dengan fire missile-nya. Ini bisa banget buat di kill, sebenarnya bakal coba buat di fight back sama anti mage. Tapi nice banget hit and run dari anti mage. Sementara itu di bottom lane Ipin versus Boots. Tapi kalau Boots yang itu nggak bebal. Nggak kayak Boots yang di sini. Oh emang. Ya tapi untungnya dari Blue Buff sudah berhasil diamankan juga kali ini sama Lancelot Doyok. Nih Doyok dulu sempet jadi top rank Gusion juga dia. Bapak Doyok. Saya coba kita Joker. Geek Fam Joker. Tapi jadi sekarang Popol lebih seringnya dipakai di tank ya, kalau gue lihat kayak ada pergeseran yang tadinya dia kalau nggak di support ya. Tadi lebih sering di support awal dan sekarang lebih sering dipakai jadi kupat tank. Hati-hati Ipin, ada yang dilempar dari arah kiri tapi Ipin masih bisa bertahan ke belakang. Sementara di atas sudah rotasi dari 3 orang tinggi Feng. Bats. Oke, Retribution langsung ke arah gold buff, sementara Boots dia
bakalan ngedefense di top Oh, lane di dulu, mid tapi lane. Tempest of Blade menuju ke arah Joker berhasil terpick off, dan masih ada Searing Torrent juga kalian dari Ayam Jago menuju ke arah Resi, tapi masih bisa kabur tentunya dengan Jeet Kundo dan juga Sunpo. Masih bisa selamat akhirnya dari Chow, sementara di bawah masih dilanjutin aja duelnya antara Tamus dan juga Masha. Ini kayak dari kedua offlanernya nggak mau pindah dari lane mereka masing-masing sih. Kayak paling rotasinya ke mid, ke bawah, balik lagi, sama-sama nggak pengen lepas lane masing-masing. Tapi di mid lane udah ada terus juga Ayam Jago. Tapi masih ada Row, ke arah Valirnya bakal di follow up, gak bakal coba di flicker langsung. Linknya masuk, ada Phantom Execution, tapi Linknya masih bisa bertahan. Tempest of Blade, masih dimajuin lagi di flicker ke depan sama Ipin. Harus mendapatkan 2 kill sepertinya, dan itu dia. Ipin coba dipanis tapi masih coba berani dimasukin lagi sama Geek Fam. Cukup strong Rasi, di menit kedua, dan hati-hati. Rasi akhirnya harus mundur juga. Dan akhirnya ada 2 kill yang didapatkan untuk Gifem ID, jadi bisa menyeimbangkan kedudukan saat ini. Perolehan networknya lagi diunggulin sama Gifem tentunya. Karena tadi Onyx tuh ngekill 2, sementara Gifem tadi 0 tuh masih networknya masih sama gitu loh. Dan sementara sekarang Gifem udah dapetin 2 killnya lagi, jadi imbang dari total kill. Cuma networknya memang sedikit condong ke arah Gifem. Tapi masih dikit banget, masih tipis banget, masih cuman berbeda sekitar 300-400. Blue buff lagi coba diamanin sama Doyok. Dan Turtle kayaknya coba di setup sama tim Geek Fam. Nah udah dipantau, Bas dari daerah belakang. Ramzu coba nahan Turtle-nya aja, nggak boleh sampai ke reset. Sementara itu di Geek Fam di mid lane coba untuk ngasih pressure. Tempest of Blade akhirnya terpaksa dikeluarkan untuk defensif aja. Akhirnya Turtle di reset sih kayaknya. Dan di arah Turtle sudah ada Selena Esmeralda dari Boots. Falling Star mau masuk, kalian berhasil dapetin posisi Doyok. Ada Lasinsan itu juga mulai keluar. Kita lihat meledak ke arah Rasi dan bakalan mundur dengan Jeet Kundonya. Masih bisa bertahan atau tidak, kali ini masih punya Purify juga dari Boots. Dia bakalan mundur terlebih dahulu. Dan gak ada pertukaran yang terjadi, cuma 1 kill doang ya dari Onyx. Gak ada threat kill dari Geek Fam. Nggak ada trade kill, dan akhirnya Turtle-nya tadi belum jadi diambil, masih di reset aja. Linknya Sam coba langsung naik menggunakan French Voice, coba untuk memantau di arah bawah, coba diambil dari outer turretnya. Geek Fam masih coba untuk mendefense Lasin Sanity. Sekarang ke arah Batsnya masih bisa mundur menggunakan Falling Star Moon, tapi no, harus tetap terpick off begitu aja. Yap, nggak bisa survive ternyata. Dan Geek Fam bener-bener menunjukkan ininya ya, kemampuannya ya di game kali ini. Yang sempat awalnya tertinggal tapi dia bisa catch up, bisa ngimbangin lagi. Dan di bottom lane outer turret milik Onyx bakalan hilang. Abis Row tadi barusan nggak kena siapa-siapa, tapi Doyok mau coba setup turtle lagi kah? Tapi di sini dari pemain Onyx sudah ngumpet semuanya, cuman ketahuan dari Rasi karena di spam fireball tadi sama Ayam Jago. Oh, jauhnya coba dapetin pick off kayaknya, tapi ada trap yang terpaksa harus pop up. Sementara tadi nggak jadi loh, Kas. iya, karena terakhir Geek Fam setup turtle tuh kehajar sama Onyx. Ya, jadi kayak perangnya di situ tapi nggak ada perang yang banget gitu, cuma sama-sama tarik ulur. Bakalan Falling Star Moon masuk dari Esmeralda Boots, tapi kita lihat Tempest of Blood harus meledak dari Rasi rupanya. Mundur dari Sans Jago, dia harus tumbang juga kali ini, double kill untuk Ramzu. Mundur terlebih dahulu dari Onyx karena 2 playernya sudah hilang, hyper carry-nya udah hilang, sementara di mid outer turret bakalan hilang juga kali ini. 2 kill yang bagus banget untuk Geek Fam. Sekarang Geek Fam bisa dibilang leading gamenya, dan langsung ke arah Turtle, nggak mau nyenyain momentum ini. Dan akhirnya kayaknya Turtle-nya bisa diambil sih. Iya, akhirnya Turtle pertama loh. Oh, di tapi atas. Ipin berhasil menangkap anti mage yang masih bandel berada di area atas. Akhirnya nice pick off lagi tambahan untuk Geek Fam. Dan networknya Ya, sudah mulai udah berbeda hampir 3000. udah mulai kelihatan nih Udah perbedaannya mulai nih. kelihatan nih. Tapi masih bisa banget dari Onyx balikin keadaannya kalau gue bilang, karena Selenanya masih bisa cari-cari pick off juga. Ipin bersembunyi di arah bas, terkena Row begitu aja, bakal coba dimajuin sama Selena tapi nggak ada backupnya lagi. Joker datang untuk membackup temannya Tamus, dan turret outer di atas kayak bakal harus direlain aja sama Onyx. Geek Fam Di bottom lane Boots sepertinya ada duel dengan Ramzu.
Tapi kayaknya bakalan bisa selamat tentunya dari Boots. Tapi tunggu dulu, Joker berhasil terpick off lagi Ipin. Tapi hati-hati, Santiago juga berhasil terpick off di tangan Doyok. Ada terkena bisa row dari Ipin, tapi Ipin molten side-nya. Yap, dia masih bisa selamat rupanya. Anti-Mage coba untuk melakukan fight back. Ada 2 F-Dragon juga barusan dari Resi berhasil dapetin 1 kill ke arah Doyo. Ayam jago sendirian, dia nggak bisa kabur lagi. Berusaha untuk melarikan diri kali ini dengan Fireball dan juga Flicker mundur ke belakang. Habis Raw dilempar, Jik Kundonya kena. Dia bakalan tewas. Ayam jago harus tumbang. 2 tukar 1. Tapi dia dari Geek Fam mendapatkan 1 inner turret di arah atas, harus menukar 1 untuk 2. Tetap kayak worth it untuk ke Geek Fam sih kalau kata gue. Objektifnya masih diunggulin Geek Fam soalnya. Antara Ramzu coba berduel dengan Bats dan gak bakal dilanjutin lagi. Karena Geek Fam objektifnya masih fresh ya. Masih komplit. Masih komplit banget. Onyx dari tadi kayak bermain setengah map di sini. Bener-bener masih fresh banget. Sementara Geek Fam dia udah dapetin 4 objektif turret ya milik Onyx ID. Berhasil dicolongin 2 di atas, 1 di mid, 1 di bawah. Turtle resurrecting soon. Coba untuk menggocek-gocek Rasi Sena. Dan Turtle coba disentuh sama Onyx. Tapi kayaknya no contest dari Geek Fam juga udah terlalu telat untuk mengkontes Turtle-nya sepertinya. Sudah berhasil diamankan dari Turtle. Untuk perolehan Turtle imbang ya, sama-sama dapat sekali ya. Sama-sama dapat sekali. Boots. Tadi ada yang koreksi bacanya Boots. Boots. Bukan Bats. Emang Boots. Tapi awas, Devian Sword Sanity langsung coba untuk melakukan flashback, tapi masih bisa mundur dari Santiago. Fire stack-nya nggak kena tentunya. Datang juga dari Joker kali ini coba untuk nge-backup teman-teman dari Geek Fam ID. Dia fokus ke arah turret terlebih dahulu. Polisar mau masuk kali ini masih punya Immortal dari Ramzu. Tapi Ramzu masih bisa selamat rupanya. Immortalnya nggak kepakai sama sekali. Dan masih ada Viraga Armor tadi sisa sedikit dari Ramzunya dan bahkan nggak percaya Immortal sementara itu Rasi Sena cuma menggocek Tornros dari langsung terkena Wave of Dragon, kabur menggunakan peta mungkin tapi juga dikejar lagi sama Chow-nya, masih coba Tornros gak bakal bisa kabur kemana-mana lagi karena ada Row yang bagus banget sementara itu Sans coba dapetin killnya ke arah Joker dan 2 kill tambahan untuk Onyx. Dan Onyx mulai mengejar, mulai catch up atas ketertinggalannya. Geek Fam harus memutar otak lagi gimana caranya dia bisa untuk memperlebar lagi jaraknya karena tadi dia yang unggul gitu kan dari Geek Fam. Ya, sementara Sans jago. Tambahan 2 kill tadi dibuat Onyx belum akhirnya sama sekarang dari sisi iya, network. tapi di top lane Ipin bakal coba dikejar kah, di dive in atau tidak kali ini sama 2 hero Onyx. 3 ya, bahkan buset. Tapi Anti-Mage sih udah punya item sih itu. Windtalker barusan kelar dari Sans jago. Oke. Linknya Windtalker. Pin coba langsung turun lagi ke bawah ngedefense turretnya biar nggak terlalu lecet. Dan akhirnya dari Onyx bisa ngimbangin dari segi objektifnya Geek Fam nih, udah ngambil 3 water turret. Dan kalau gue lihat dari tadi itu mainnya masih agresif. Tapi di sini benar-benar mulai di catch up sih. Iya, ini udah malah udah dari sisi network udah menang ke arah Onyx sekarang bisa dibilang. Iya, objektif yang udah mulai dikejar gitu kan. Habis itu killnya yang juga mulai dibalikin lagi sama Onyx. Tapi hati-hati Santiago, Ipin berhasil melihat Anda. Bakalan mundur dulu. Ngamanin dari 1 blue buff terlebih dahulu untuk Doyok. Blue buffnya bakal langsung diamanin lagi sama Doyok. Doyok udah mati 4 kali di game kali ini, harus lebih berhati-hati lagi. Karena dari tadi row-rownya Selena juga bagus-bagus banget. Ganggu banget sih. Ganggu banget. Draven, Ozawa. Dryan dong. Dryan. My bad. Not bad. Tapi udah Anti-Mage coba digas lagi. Drop darahnya begitu dan langsung mati dari Anti-Mage. Wow, Geek Fam dapetin sedikit momentumnya sekarang di menit ke-17. Lordnya langsung di setup juga. Dan Lordnya, tunggu dulu masih ada Rasi di sini dan juga masih ada Santiago dengan Rasi itu juga udah mulai keluar tapi berhasil dapetin kill karena Doyok rupanya. Dan Lordnya kali ini berhasil diamankan oleh Santiago. Geek Fam dalam masalah sekarang, Joker down. Begitu juga dengan Ramzu, Viraga Armor udah nggak ada, bakalan tershutdown di tangan Santiago. Triple kill untuk Sans. Dan 3 hilang dari Geek Fam ini artinya dari Onyx bisa banget langsung masuk ke dalam base-nya Geek Fam. Bisa dari atas, bisa juga dapetin pick off dulu ke arah Valir.
Coba masuk lagi Finch Poise, Tempest of Blade karena dua hero ayam jago ter-shutdown lagi. Mega kill dia manin. Sans jago masih bertahan, lu lihat di arah depan. Masih bisa lompat-lompat ke sana kemari, berlari dan bersembunyi. Wah, ini Shutdown dikelarin juga, sih. ini bisa jadi end game scenario untuk Onyx ID. Oke. Sudah mulai? Belum ya? Yoi, dan ternyata ya sayang sekali Sayang sekali ada apanya? sedikit ini teknis Ya, biasa ya, kesalahan teknis. Ada Jadi sedikit isu. mohon maaf dulu untuk netizen Budiman ya, mungkin Tahan tadi cuma emosi. lihat beberapa ini doang, momen doang tadi di game pertama. Cuma kita lihat dari ini aja ya, statistik ya. Dari result. Dari post-match. resultnya aja, resultnya dari post gamenya. Ya, game yang berhasil dimenangkan sama Onyx ID dengan perbandingan kill 21 banding 13. Ya, di sini Onyx Suns 10-4. Oke, Ramzu rupanya dari Gfam jadi MVP ya. Ramzu cuma Ya, di sini tadi kan dia yang berhasil, yang bikin Geekfam nahan cukup lama ya si Ramzunya ini kan, dia defense-nya bagus banget dari tadi. Dan bisa nahan sampai ke menit 18 dari Ramzu. Nice defense sebenernya. Tapi ya tetap aja nggak bisa ngegendong sendirian banget.